seorang presiden itu mau tidur di rumah gubuk ya, Hmm. yang ada misalnya di Selatan yang kemudian sekarang itu menjadi jadi surau ya, waktu itu Hmm. surau. Surau, di sanalah dia tidur. Hmm. Tidur dan kemudian Presidennya presiden ini kemudian disebut itu Safruddin dijadikan itu sebagai ya. istana ya. Iya, iya. Di sana disebutkan sebagai istananya. Aja ngotot sekali pakai presiden ya. Halo kerabat Andalas TV, saya Rudi Antono dalam program Andalas Ngepas. Kembali berjumpa dan kali ini kita akan berbincang tentang Hari Bela Negara. Dan untuk membincangkan itu sudah hadir bersama kita sejarawan Ajo Fikrul Hanif. Apa kabar Ajo? Baik, baik, baik aja. Sekip Payakumbuh ya? Abdi pendidikan. Abdi Pendidikan Ya, Payakumbuh. betul. Sehat Ajo? Sehat, sehat. Lama tak jumpa ini. Berulang ke Payakumbuh ya? Iya, Iya, iya. di Parsenide. Perasaan itu ya. Oke Ajo. Ini tanggal 19 Desember kan sudah diperingati sebagai Hari Bela Negara. Saya pikir masih banyak masyarakat atau warga negara, bahkan pelajar sekalipun atau mahasiswa sekalipun belum mengetahui sebetulnya momentum Hari Bela Negara itu apa gitu kan, apa yang terjadi saat itu gitu kan, dan kenapa harus menjadi Hari Bela Negara tanggal 19 Desember itu. Hari Bela Negara yang kita peringati setiap tanggal 19 Desember, bila ditelisik jauh ke belakang itu memang ada hubungannya dengan peristiwa ya yang terjadi pada tahun 1948. 48 ya? Ya, itu tepatnya terjadi ketika agresi militer Belanda yang kedua yang menyerang ibu kota negara pada masa itu yang ada di Yogyakarta. Dan Belanda waktu itu menahan Bung Karno, Bung Hatta, kemudian Sultan Syahrir, kemudian juga Menteri Luar Negeri Abu Salim, dan kemudian mereka diasingkan. Nah, sebelumnya Presiden Soekarno itu sebenarnya sudah mengirimkan kawat berita kepada Mr. Syafruddin Perwira Negara yang waktu itu berdomisili di Bukit Tinggi sebagai Menteri Kemakmuran ya, dan juga kepada Mr. A.A. Maramis yang ada di New Delhi, India. Maksud dari surat kawat ini itu adalah agar kedua orang ini segera membentuk pemerintah pelarian atau pemerintah darurat lah istilahnya. Iya, kayak sering disebut PDRI gitu ya. Disebut PDRI. Nah, kenapa kok ke Mr. Syafruddin Perwira Negara? Karena memang tahun 1947 waktu itu Bung Hatta itu sudah wanti-wanti ya kepada Menteri Kemakmuran ini, Pak Saf ini, untuk menjaga-jaga apabila nanti mereka ditangkap, maka yang punya andil ya, dan kemudian yang ditugaskan untuk membentuk itu adalah Mr. Syafruddin sendiri. Dan ternyata memang betul. Tapi surat kawat yang ditujukan kepada Mr. Syafruddin ini itu memang nggak pernah sampai, nggak pernah sampai ke tangan beliau, karena memang di ibu kota Sumatera sendiri, waktu di Bukit Tinggi ya, itu sudah sudah dikuasai, sudah dimulai dibombardir oleh tentara Belanda. Dan kemudian Mr. Syafruddin dan beberapa orang yang ikut dengan beliau, juga ada Gubernur Sumatera Barat waktu itu Mr. Sultan Muhammad Rashid, dan kemudian ada Rudy Hamka dan lainnya, itu
itu kemudian bergerak menuju ke Nagari Harapan yang terletak di Kabupaten Mojokerto. Nah, perjalanan itu 19 itu ya, itu baru nanti terbentuk pemerintah darurat itu ya, darurat Republik Indonesia itu yang kita kenal dalam sejarah itu baru terbentuk pada tanggal 22 Desember. Jadi kalau kita melihat momentumnya itu bukan di pas pembentukan PDRI ya, yang Hari Bela Negara ini, tapi kalau kita melihat historisnya malah mengambil di ketika ibu kota ini diserang ya dan dikuasai oleh Belanda. Bukan momentum terjadinya pembentukan PDRI kalau kita PDRI. Dan di Halaban sendiri pun sebenarnya juga tidak lama ya, karena rombongan ini nanti terpecah menjadi dua. Yang satu akan bergerak ke Koto Tinggi, Nagari Koto Tinggi, itu yang dipimpin oleh Gubernur Militer Sumatera Barat yang merangkap sebagai Menteri Perburuhan, Mr. Sultan Muhammad Rashid. Dan kemudian nanti ada juga Khatib Sulaiman yang pernah kita sampaikan pada tayangan sebelumnya ya, yang menjadi Ketua Markas Pertahanan Rakyat Daerah. Sementara kalau Mr. Syafruddin Prawira Negara sendiri dan beberapa orang menteri ya yang telah ditunjuk waktu itu, yang disusun ya dalam kabinetnya, itu bergerak menuju ke Bidar Alam. Tapi proses perjalanan mereka memang cukup panjang menuju ke sana. Jadi mereka dari Halaban menuju ke Bangkinang, kemudian nanti mereka menyusuri cukup berputar-putar ya. Kemudian ke Sungai Dareh. Dari Sungai Dareh mereka menghulu ke Sungai Batanghari. Kemudian akhirnya mereka sampai di Batanghari sendiri. Jadi di Bidar Alam Sungai Dareh itu. Mereka baru sampai itu tanggal 1 Januari 1949. Dan baru sampai di sekitar di daerah Nagari Ambai itu kalau tidak salah itu tanggal 16. Dan kemudian baru mereka bergerak ke Nagari Bidar Alam. Di Nagari Bidar Alam ini sebenarnya ini yang merupakan momentum PDRI itu ya. Karena memang Syafruddin Prawira Negara yang menggunakan kata jabatan itu adalah ketua, bukan presiden ya. Itu karena kalau kita melihat seharusnya ketika para petinggi ini sudah ditawan oleh Belanda, maka sebenarnya yang punya hak ya menyandang gelar presiden itu adalah Mr. Syafruddin gitu. Kalau kita melihat, kalau misalnya kita fair, misalnya dalam hukum tata negara ya presiden kedua gitu ya, kita itu sebenarnya harusnya adalah Mr. Syafruddin gitu. Kalau kita melihat dari historisnya. Dan disinilah sebenarnya di Nagari Bidar Alam ini itu terjadi komunikasi dengan beberapa orang menteri yang ada di Jawa, kemudian juga dengan Panglima TNI waktu itu Jenderal Sudirman, dan juga beberapa hubungan diplomatik ya itu juga disuarakan melalui radio sender. Ya. Jadi radio sender ini itu adalah milik TNI AU, baik TNI Angkatan Udara, dan ini yang dibawa kemana-mana. Jadi yang presiden ini ya, presiden PDRI ini yang katakan dirinya sebagai ketua itu ya menembus hutan lebat, kemudian menyusuri sungai, ya nggak tahu lah berapa beratnya Medan waktu itu ya, karena waktu itu belum ada seperti hari ini ya. Mungkin akomodasi lebih memadai. Kalau dulu itu ya mereka tuh lebih banyak menyusuri jalan menuju ke Bidar Alam itu ya dengan berjalan kaki gitu, kemudian menyisir sungai. Nah tapi dari nagari yang kita banyak yang menyebutnya sebagai nagari yang tidak bersinyal ini, di sanalah sebenarnya momentum PDRI itu terjadi. Jadi momentum PDRI itu ada di 3 daerah. Pertama itu adalah pertama itu adalah di Nagari di daerah Solo Selatan tadi. Kemudian yang kedua itu ada di Koto Tinggi yang dipimpin oleh Mr. Sultan Muhammad Rashid, dan kemudian yang terakhir nanti ada di Sumpur Kudus ya. Nagari Sumpur Kudus yang ada di Sijunjung. Komunikasinya dengan pejabat negara dulu di Jawa bagaimana?
Komunikasinya itu ya melalui apa namanya, melalui radio sender itu. Jadi ketika mereka sudah sampai di negari Bidar Alam, itu Mr. Syafruddin Prawiranegara itu sudah menyampaikan pidatonya bahwa pemerintah ini tidak akan pernah berakhir meskipun Bung Karno dan Bung Hatta dan Syahrir itu ditahan oleh Belanda. Tapi kata dia, patah tumbuh hilang berganti. Ya, jadi meskipun nanti menurut dia nanti PDRI ini juga gagal, tapi nanti akan diteruskan oleh pimpinan-pimpinan republik lainnya. Nah, jadi di sana juga lah melalui radio ini juga Mr. Syafruddin Prawiranegara ini pernah melontarkan kritikan pedasnya kepada Belanda. Dia menyatakan kalau kami masih mending kami melakukan membuat pemerintah pelarian, tapi kami masih ada di wilayah kami sendiri. Kami tidak sama dengan Belanda. Ketika Belanda diserang oleh Jerman, Belanda harus beberapa orang petinggi Belanda itu harus membentuk pemerintah pelariannya di Inggris katanya. Sementara Inggris sendiri itu bukan bagian dari Belanda. Berarti menurut dia Belanda pada masa itu tidak sah sebagai sebuah negara karena dia ada di wilayah negara lain gitu. Dan itu kritikan pedas yang dilontarkan oleh Mr. Syafruddin Prawiranegara itu. Nah, sementara di sendiri di Koto Tinggi ya, yang pernah kita ungkap sebelumnya ya, seperti sosok dari Khatib Sulaiman ya, itu memang mempunyai peran yang penting ya dalam pemerintah darurat ini, apalagi karena beliau itu merupakan ketua markas pertahanan rakyat daerah yang membawahi kekuatan sipil dan militer ya. Walaupun beliau itu memang bukan backgroundnya militer, tapi beliau memahami ya pertahanan rakyat semesta yang dulu pernah digagas oleh Tan Malaka ya dalam bukunya Gerilya Politik dan Ekonomi itu. Nah, jadi di setiap nagari itu dibentuklah disebut dengan BPNK, Balai Pertahanan Nagari Kota. Jadi di setiap nagari yang ada di seluruh Sumatera Barat itu sudah dibentuk BPNK itu. Dan kenapa harus dibentuk BPNK? Karena memang kalau dilihat dari kekuatan militer dan polisi pada masa itu ya, walaupun polisi waktu itu sudah ada Mobrif ya, kalau kita sebut sebagai Brimob pada hari ini, tapi kalau kita lihat kekuatannya itu memang belum memadai untuk menjaga pertahanan dari PDRI itu sendiri. Itu salah satunya yang membuat Gubernur Militer Mr. Sultan Muhammad Rashid itu menugaskan kepada Khatib Sulaiman untuk segera membentuk BPNK di setiap nagari dan juga yang ada di kota, di setiap kecamatan. Berarti perlawanan fisik tetap berjalan ya? Perlawanan fisik tetap berjalan, termasuk di Jawa atau di... Betul. Karena memang diambilnya nagari-nagari yang terjauh ya sebagai pusat-pusat dari PDRI, karena memang mereka mengetahui sinyal Belanda tidak akan sampai ke sana, karena Belanda juga tidak akan memahami sampai di mana pelosok yang harus mereka cari itu. Walaupun nanti kita mengetahui bahwa pada awal Januari ya 1949 itu Koto Tinggi kan pernah juga dibombardir oleh Belanda, karena Belanda juga sudah mencium ya melalui spionase yang mereka sebarkan. Mereka sudah tahu bahwa salah satu dari pusat dari PDRI itu ada di Koto Tinggi. Tapi sementara di Bidar Alam sendiri memang nggak terdeteksi oleh mereka di mana sesungguhnya Mr. Syafruddin Prawiranegara itu berada. Sementara informasi berasal dari Bidar Alam ya, dari lewat radio itu. Betul. Kebanyakan memang komunikasi itu memang berlangsung di Bidar Alam sendiri. Dan itu berlangsung berapa lama? Itu berlangsung sampai April 1949. Sementara kalau PDRI sendiri kalau kita lihat itu dalam sejarah itu adalah 22 Desember 1948 sampai dengan 13 Juli tahun 1949 saat pemerintah ini kemudian diserahkan kembali mandatnya oleh Syafruddin Prawiranegara kepada Bung Karno. Itu diserahkan secara resmi? Ya, itu panjang ceritanya. Panjang ceritanya ya.
Tapi itu diserahkan ya, Ya, tanggal diserahkan. 30 Juli 13 Juli 13 Juli 1949. 49. Iya. Dalam proses itu kan ini di Bidar Alam, yang satu di Maramis di Dia gitu kan. Iya, Yang satu lagi Jenderal Sudirman ada di Jawa. betul. Pola komunikasinya bagaimana itu kan? Kalau Maramis atau datang ke Jawa atau bagaimana, atau tetap di India tuh? Ya itulah kalau kita melihat memang kalau dari segi komunikasi ya, itu tidak akan sama dengan pada hari ini. Kita sudah Hari ini, dimudahkan dengan apa? Ya. Dengan produk smartphone ya, handphone pintar itu, ponsel pintar itu. Tapi kalau dulu itu mereka memang hanya bertumpu pada radio sender ini saja, ya, radio yang dibawa kemana-mana, yang dibopong oleh prajurit TNI Angkatan Udara ya, karena memang mereka yang memahami secara teknis bagaimana untuk komunikasi itu ya, komunikasi dengan dunia luar itu. Dan memang komunikasinya memang sampai keluar ya? Memang sampai keluar waktu itu. Karena juga yang cukup menarik itu ya, ketika Jenderal Sudirman itu melancarkan protesnya kepada pemerintah yang ditawan ini ya, kepada Bung Karno, karena waktu itu terjadi perundingan Rumroyen ya, yang dari Indonesia sendiri itu mengutus Mr. Muhammad Rum yang berasal dari Masyumi, dan kemudian dari Belanda itu adalah Mr. Van Royen ya. Seharusnya menurut diplomasinya yang mengutus Mr. Muhammad Rum ini seharusnya adalah Syafruddin Prawiranegara. Kalau menurut keabsahan ya, dari pemerintahannya gitu. Menurut Jenderal Sudirman betul. Ya. Kalau menurut tata negara kan juga harus seperti itu. Siapa yang menjadi pimpinan pada saat itu, dia yang harusnya mengirimkan utusan diplomasi kan. Sementara di dalam peristiwa Rumroyen itu malah Bung Karno yang menunjuk waktu itu. Bung Karno itu Bung Hatta yang menunjuk Mr. Muhammad Rum ini sebagai delegasi. Dan itu yang diprotes oleh Jenderal Sudirman, karena menurutnya ini nggak absah gitu, masa orang yang ditawan kok bisa bisa mengutus utusan diplomasi ya, untuk berunding dengan Belanda malah katanya. Seharusnya kan orang PDRI gitu kan, orang PDRI ya, atau Mr. Syafruddin yang menunjuk Mr. Muhammad Rum. Dan akhirnya Mr. Syafruddin pun legowo ya, dia nggak mau mempersoalkan itu, dan kemudian menyerahkan persoalan itu kepada Mr. Muhammad Rum ya, yang sudah menjalankan tugasnya sebagai delegasi untuk melakukan perundingan dengan Belanda pada masa itu. Nah, pada ketika sementara di daerah Kepaikumu sendiri kan pernah terjadi beberapa kali peristiwa ya, peristiwa Setuju Batu yang pernah kita bahas kemarin ya, 15 Januari 1949. Kemudian di kota Payakumbuh sendiri itu terjadi peristiwa penembakan ya di atas jembatan Batang Agam yang kita kenal sekarang itu sebagai jembatan Ratapan Ibu ya, yang di kota Payakumbuh itu adalah melihat itu adalah genosida yang dilakukan oleh Belanda itu kepada pemuda-pemuda revolusioner ya, yang waktu itu dituduh mereka itu merupakan mata-mata. Jadi mereka ditangkap, dibawa ditangkap di rumah atau di jalan, kemudian mereka disuruh berdiri di atas jembatan Batang Agam itu, lalu ditembak. Iya, kemudian ditembak mati di situ. Cukup banyak itu ya. Iya. Dan memang waktu itu kenapa namanya Ratapan Ibu, karena memang ibu-ibu mereka yang datang ke ke daerah Batang Agam itu ya, Batang Agam itu kemudian menangisi dan kemudian meluk anak-anak mereka yang gugur sebagai sebagai konflik. Oke, ini kan sejarahnya sudah berlalu ya, dan kira-kira pada momentum 19 Desember bagi anak-anak muda sekarang, apa yang bisa diambil hikmah di sini? Yang pertama itu adalah bagaimana kita menghormati ya, menghargai jasa-jasa orang yang terdahulu
ya, yang menyelamatkan dan kemudian menyambung kembali benang merah dari Republik Indonesia ini. Karena tanpa PDRI waktu itu Indonesia waktu itu sudah tidak ada lagi, ya sudah tidak ada lagi. Dan kita juga melihat bagaimana kebesaran hati dari para petinggi PDRI, ya terutama kalau kita melihat dari posisi ketua PDRI ya, yang pasca PDRI sendiri ya, ketika beliau juga pernah terlibat ya dalam peristiwa PDRI, tapi beliau tidak pernah menyebut diri beliau sebagai presiden ya. Walaupun sebenarnya beliau itu berhak menyandang gelar kepresidenan. Nah itu saya melihat bagaimana kebesaran hati dari petinggi dari PDRI. Kemudian yang ketiga kita melihat bagaimana nilai-nilai dari rela berkorban ya, baik dari para petinggi ini kemudian dari masyarakat orang Minang secara keseluruhan ya, itu yang yang memberikan uang mereka agar pemerintah ini tetap berjalan. Jadi memang mereka ini ya, misalnya ibu-ibu ya, ibu-ibu dan kemudian para perempuan itu memang mereka itu aktif di dapur umum. Dan kemudian yang laki-laki ya, dan juga ada beberapa orang perempuan juga ditugaskan untuk datang dari rumah ke rumah untuk meminta iuran perang ya, tapi ada juga yang meminta ransum makanan. Ya seperti yang terjadi misalnya di Sumber Kudus ya, kemudian terjadi di Negari Silanta yang ada di Sijunjung. Itu mereka datang ke sana. Mereka datang dari rumah ke rumah dan kemudian memasakkan ya, yang kemudian memasakkan masakan ya, kemudian disuguhkan kepada para petinggi PDRI ini. Dan memang kalau kita melihat di sanalah terjalin memang rasa antara pimpinan dengan dengan rakyatnya itu ada kehangatan waktu itu ya, ada kehangatan ketika seorang presiden itu mau tidur di rumah gubuk ya, yang ada misalnya di Silata yang kemudian sekarang itu menjadi jadi surau ya, waktu itu surau di sanalah dia tidur dan kemudian presiden ini kemudian disebut itu dijadikan sebagai istana ya. Di sana disebutkan sebagai istananya. Aja ngotot sekali pakai presiden karena memang pemerintahan darurat ya. Iya, karena pemerintah darurat gitu. Dan kita melihat juga memang rela berkorban ini yang kita melihat itu merupakan tonggak dari apa yang terjadi dari tahun 1945 ya sampai nanti berakhir dengan perundingan konferensi meja buntar. Dan saya melihat bahwa PDRI itu merupakan bagian dari tonggak revolusi ya, yang terjadi pada tahun 45 sampai tahun 1949. Oke, artinya nilai-nilai itu masih relevan tentunya, dan itu sangat penting ya, mengingat kondisi negara kita juga saat ini cukup memprihatinkan dari segi-segi nilai ya. Betul. Terutama keterbukaan dan ketransparanan sejarah yang paling penting ya. Betul. Dan kemudian bagaimana kehangatan dan proses komunikasi yang lancar ya antara seorang pimpinan negara itu dengan rakyat itu memang tampak terjalin ketika periode susah itu gitu. Dan seharusnya pada periode hari ini juga harusnya seperti itu juga itu. Mungkin lagi senang-senang. Orang kan biasanya kalau sudah senang itu kan banyak yang lupa. Betul. Tapi kalau sudah susah dia nyatu gitu kan. Iya. Semoga ini jadi pelajaran aja bagi para kerabat Pendaras TV. Terima kasih Ajo Kiprul. Iya. Semoga apa yang kita bincangkan bermanfaat.